dengan sistem terbalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Kali ini kita jumpa lagi membahas tentang bagaimana cara bertanam singkong yang baik. Kali ini kita membahas tentang perkebunan-perkebunan yang ada di kampung kita ini. Untuk saat ini kita mungkin sedang bertanam singkong dan memberikan kepada sahabat tani bagaimana cara bertanam singkong yang baik dan yang benar itu. Mungkin kita tahunya bertanam singkong itu mudah, dia tumbuhnya mudah dan hidupnya juga mudah. Tapi kalau kita berkebun singkong, itu sebetulnya kita itu berkebun ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi tidak bisa kita menanam itu asal tanam. Walaupun hidupnya mudah, walaupun menanamnya mudah, tapi tidak bisa asal tanam. Ada juga cara-caranya bertanam singkong itu yang belum banyak petani-petani kita itu mengetahuinya. Jadi caranya dari awal itu udah kita berikan bagaimana caranya memilih bibit singkong itu. Memilih bibit singkong yang betul itu yaitu bibitnya tuh udah tua dan umurnya itu mungkin sekitar 9 bulan sampai 10 bulan. Jadi itulah yang kita jadikan bibit dari singkong itu. Dan bukan sembarang tua saja. Kita pilih bibit singkong itu yang rapat mata tunasnya ini. Jadi ini mata tunasnya yang rapat. Kalau yang jarang mata tunasnya itu, ini yang jarang mata tunasnya, itu tidak bagus ditanam. Walaupun dia bisa tumbuh, tapi buahnya nanti tidak banyak dan tidak besar-besar. Jadi tidak bagus ditanam yang jarang ini. Yang bagusnya itu yang rapat. Jadi yang jarang itu kita buang aja. Yang jarang itu biasanya bagian ke bawah. Dan bagian yang pucuknya, yang bagian pucuk kayak gini, yang di atas itu kita buang juga, sebab ini masih muda, muda umurnya. Jadi tidak bisa ditanam ini. Tumbuhnya mungkin bagus, tapi yang hasil dari buahnya nanti tidak maksimal, atau mungkin cepat busuk buahnya nanti. Jadi yang tua ini yang kita tanam. Dan cara pemotongannya pun harus ada caranya. Kalau tidak, nanti sahabat tani tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi cara pemotongannya itu ini kan ke atas, ini pucuknya kan, ini ke atas. Jadi kita buat sistem terbalik pemotongannya. Kita balikkan pucuknya ke bawah, kita potong. Jadi ini cara pemotongannya. Nanti keuntungannya pemotongan sistem terbalik ini ya kayak gini. Ini yang dihadapkan ke bawah. Ditanamnya itu miring atau rebah kayak gini. Jadi di sini nanti keuntungannya potong kayak gini. Di sini nanti tuh akar-akar yang banyak di sini. Akar itulah yang akan menjadi isi atau buahnya nanti singkong kita. Jadi kalau misalnya kita potong kayak gini, ini yang ke bawah kita runcing. Jadi di sini ini tidak tumbuh akar nanti. Yang tumbuhnya hanya di ujung-ujung ini aja, sedikit.
Jadi lebih baik kita buat dengan pemotongan sistem terbalik. Jadi ini yang ditanam, penanamannya tidak bisa seperti tanam ditusukkan ke tanah kayak gini. Penanamnya harus pakai cangkul atau tanahnya tadi, tempat tanamnya tadi masih lunak atau masih gembur, bisa kita tusukkan ke dalam. Harus dicangkul, dan lebih baik ini direbahkan kayak gini. Jadi pemotongannya ini tidak usah panjang-panjang, tidak usah panjang kayak gini, cukup segini, sekitar 10-12 cm, atau kita ambil mata tunasnya ini cuma 4 atau 5 mata tunas. Kegunaannya nanti mata tunas ini tumbuhnya cuma 3 atau 2. Jadi keuntungannya kita tidak banyak menyediakan bibitnya, dan tidak repot-repot kita menyediakan bibitnya. Jadi keuntungan yang pertama itu kita bisa hemat tenaga, walaupun kita tidak beli ini bibit, tapi kita bisa hemat tenaga. Yang satu batang singkong itu bisa dapat 15 atau 20 bibit. Kita bisa hemat tenaga. Jadi tidak usah panjang-panjang, tidak usah repot-repot, sekitar 10-12 cm aja. Kadang ada orang yang nanamnya kayak gini, atau lurus, ditusukkan lurus ke dalam tanah. Itu hasilnya nanti tidak maksimal, walaupun ada hasilnya tapi tidak maksimal. Ada juga yang membuat tutorialnya di kulitnya ini dipotong panjang kayak gini. Jadi kulitnya ini dikupas kulitnya. Katanya nanti sini tumbuh urat-uratnya, tapi saya mencoba, di sini tidak ada tumbuh akar-akarnya sini yang akan menjadi ubi, tidak ada tumbuh. Yang ada tumbuhnya di sini, di ujung-ujung ini aja. Jadi kalau misalnya kita menanam singkong 100 atau 50 batang, boleh dicoba kayak gini. Tapi kalau kita menanam singkong 1 hektar, itu mungkin repot. 1 hektar itu bisa kita tanam sekitar 5.000 pokok. Jadi kalau misalnya 5.000 pokok kita buat kayak gini, itu repotnya mungkin makin repot. Jadi lebih baik kita buat tanamnya seperti ini, pemotongan terbalik. Kalau saya yang telah mencoba, itu hasilnya sangat-sangat memuaskan. Bisa puluhan ton hasilnya dalam 1 hektar. Ada juga yang di sini menanam, itu hasilnya hampir 100 ton 1 hektar. Itu dengan sistem tanam 2 meter 1 meter. Jadi jarak tanamnya itu 2 meter 1 meter. Itu bisa hasilnya hampir 100 ton 1 hektar itu. 1 hektar itu kira-kira sekitar 5.000 pokok batang singkongnya. Rata-rata dalam satu pokok itu 20 kilo. Jadi kayak ginilah sistemnya yang dipakai orang-orang di sini supaya bisa menghasilkan singkong yang maksimal. Sistem potong terbalik. Jadi untuk selanjutnya cara bertanamnya kita buatkan lagi videonya nanti. Soalnya ini bukan di sini ditanam, ini di kebun yang satu lagi. Soalnya ini sudah ada singkongnya berumur 3 bulan. Jadi ada kebunnya satu lagi, nanti kita coba membuat videonya lagi, bagaimana cara menanamnya
dan jarak tanamnya, dan sistem apa yang kita pakai menanam singkong yang di kebun satu lagi. Untuk sahabat tani, supaya bisa mengikuti video-video selanjutnya, silakan di subscribe dan di like, di komen video-video ini, supaya channel ini bisa berkembang untuk memberikan info-info pertanian yang ada di kampung-kampung kita ini. Supaya jangan ketinggalan, sahabat tani, ikuti terus video saya ini. Untuk sekarang ini kita cukupkan sampai di sini dulu tentang bertanam singkong yang baik dan benar, supaya hasilnya maksimal nantinya. Cukup sekian dulu ya sahabat tani. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi sahabat tani dan bisa memberikan keuntungan bagi sahabat tani. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.